Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, mata kuliah Ekonomi Pangan dan Gizi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai analisa kebijakan peraturan pemerintah nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. Anggota kelompok kami yaitu ada Heliza, saya sendiri, kemudian ada Nadifa, Nur Aliza, Rizka, dan Septi. Baik, selanjutnya akan saya serahkan ke pemateri pertama. Terima kasih, Heliza. Latar belakang bagi konsumen, informasi tentang barang atau jasa memiliki arti yang sangat penting. Dari informasi pada label, konsumen secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli atau mengkonsumsi pangan, sehingga masyarakat tidak eh, ragu dalam pangan yang akan dikonsumsi sehingga mendapatkan rasa aman dalam mengkonsumsi sebuah produk pangan yang dideskripsikan dari nama produk pangan, daftar pangan yang digunakan, berat bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal, bulan, tahun secara lengkap dan jelas, sehingga dapat mempertimbangkan mengenai pangan yang akan dikonsumsi atau diolah. Next. Tujuan dari kebijakan yang pertama ada tujuan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pangan. Yang kedua, pada label untuk pangan mengalami perlakuan iridasi wajib dicantumkan tulisan pangan iridasi. Tujuan iridasi ini apabila tidak boleh diiridasi ulang, wajib dicantumkan tulisan tidak boleh diiridasi ulang. Yang ketiga, terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab. Keempat, salah satu upaya untuk mencapai tertib pengaturan di bidang pangan. Kelima, tujuan pengaturan ini dimaksudkan agar informasi tentang pangan dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang keenam, tujuan dari pada pengaturan tersebut adalah untuk memperkuat jaminan kepastian hukum bagi masyarakat yang mengkonsumsi pangan. Yang ketujuh, larangan mendiskreditkan produk lain. Next. Isi dari kebijakannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan memiliki isi kebijakan antara lain mengenai pangan, iklan pangan, label pangan, pangan halal, gizi pangan, produksi pangan, kemasan pangan, pengangkutan pangan, peredaran pangan, dan perdagangan pangan. Bisa dilanjut. Dan pelaksanaan kebijakan di masyarakat. Yang pertama yaitu produk PIRT yang tidak memenuhi ketentuan label. Menurut penelitian Bariklana tahun 2020, berdasarkan laporan tahunan BPOM tahun 2017, sebanyak 50,65% produk pangan PIRT tidak memenuhi ketentuan label. Pelanggaran terbesar yang dilakukan terletak pada tidak adanya pencantuman tanggal kadaluarsa dan kode produksi pada produk pangan. Kemudian selanjutnya, kurangnya kepedulian konsumen terhadap produk pangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bariklana 2020, kepedulian konsumen terhadap produk pangan masih belum baik, terutama untuk masyarakat konsumen dari golongan menengah ke bawah dan miskin. Mereka cenderung hanya mementingkan harga yang murah tanpa mempedulikan kualitas produk. Hal ini dapat merugikan kesehatan konsumen sendiri dan memberi celah bagi produsen untuk melakukan pelanggaran. Next. Selanjutnya ada pengetahuan yang kurang mengenai label pangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Novita Manda tahun 2020, menunjukkan bahwa sebagian besar subjek penelitian pada mahasiswa Fikes UHAMKA sebesar 53,1% memiliki pengetahuan yang kurang mengenai label pangan. Informasi yang belum banyak diketahui oleh subjek adalah definisi takaran saji, sedangkan informasi yang paling jarang dibaca adalah nama dan alamat pabrik, berat bersih, dan nomor pendaftaran. Penelitian yang dilakukan oleh Riantika Pratiwi tahun 2019 dengan pelaku usaha di Pekanbaru menunjukkan bahwa 80% pelaku usaha tidak mencantumkan komposisi bahan
pada label produk pangan, karena mereka beranggapan bahwa konsumen pasti mengetahui bahan yang digunakan. Mereka juga tidak mengetahui hak-hak apa saja yang mereka miliki sebagai konsumen makanan. Mereka hanya mengetahui sebatas bahaya kadaluarsa dari makanan. Next. Selanjutnya, ketidaksesuaian informasi pada label pangan. Penelitian yang dilakukan oleh Deborah dan Angusti menemukan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian informasi pada label kemasan produk pangan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua pelaku usaha atau produsen berperilaku jujur dan bertanggung jawab dalam memberikan informasi pada konsumen. Ketidaksesuaian informasi pada label kemasan produk pangan dapat merugikan konsumen, karena konsumen akan mendapatkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan. Hal ini dapat menyebabkan konsumen memilih produk yang tidak sesuai dengan kebutuhannya, atau bahkan produk yang tidak aman untuk dikonsumsi. Selanjutnya, budaya malas membaca masyarakat pada label pangan. Menurut Sukmawati dan Sartika, penelitian yang dilakukan oleh BPKN menunjukkan bahwa hanya 7,9% masyarakat Indonesia yang peduli dengan komposisi makanan dan nilai gizi. Penelitian Purnama pada siswa SMK menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan membaca label gizi hanya 14,3%. Berdasarkan penelitian Adi dan Fitri, responden malas membaca label nutrisi karena kurang memahami dan tidak mengerti cara membaca informasi nilai gizi. Istilah yang digunakan sulit dipahami dan asing didengar, dan memiliki persepsi bahwa tidak ada kewajiban untuk mengetahuinya. Selanjutnya, pengaruh iklan pangan di lingkungan masyarakat. Berdasarkan artikel berita Lifestyle Business, YAICI melakukan penelitian terkait persepsi masyarakat terhadap susu kental manis di 12 kabupaten atau kota di 6 provinsi dengan hasil sebanyak 37% responden beranggapan bahwa susu kental manis adalah susu bukan topping. Sebanyak 73% responden mengetahui informasi susu kental manis sebagai susu dari iklan televisi. Hal ini disebabkan oleh pengaruh iklan televisi yang menggambarkan SKM sebagai susu yang sehat dan bergizi. Next, selanjutnya. Baik, adapun kendala dan upaya cara mengatasi kebijakan. Untuk kendala dalam pencantuman label berasal dari pelaku usaha atau para produsen pangan itu sendiri. Yang pertama, minimnya pengetahuan produsen pangan terhadap pentingnya label pangan. Yang kedua, produsen pangan tidak mengetahui bahwa komposisi bahan-bahan merupakan informasi wajib yang harus dicantumkan dalam label produk pangan. Yang ketiga, produsen pangan yang tidak mengetahui informasi terkait komposisi bahan yang digunakan wajib tercantum dalam label sebagai pemenuhan hak konsumen. Yang keempat, beberapa produsen pangan tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada label produk. Yang kelima, beberapa produsen pangan yang mengabaikan akan pentingnya mencantumkan label pada produk pangan kemasan dengan maksud apabila telah diedarkan maka telah dianggap disetujui oleh pemerintah. Adapun kendala dari segi sumber daya manusia, pihak BPOM dan Dinas Kesehatan masing-masing kabupaten atau kota dinilai masih kekurangan jumlah petugas jika dilihat dari jumlah industri rumah tangga yang setiap tahunnya terus bertambah. Sedangkan dari sumber daya finansial yang belum memadai, dikarenakan belum adanya peningkatan alokasi dana untuk biaya operasional pegawai dan fasilitas terutama fasilitas laboratorium. Next. Kemudian untuk upayanya yang pertama, perlu diadakan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah atau Dinas Kesehatan mengenai pentingnya pemberian label pada produk pangan yang akan dipasarkan. Yang kedua, melakukan serta mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan atau pemerintah di masing-masing kabupaten atau kota pada PIRT. Yang ketiga, pembinaan yang dilakukan pemerintah tidak hanya kepada produsen usaha, tetapi pada konsumen juga perlu diberikan pembinaan mengenai hak-hak yang diatur secara hukum. Yang terakhir, penerapan sanksi yang tegas kepada pelaku produsen yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan, seperti mencantumkan label produk makanan kemasan. Selanjutnya,
Selanjutnya kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dari materi kami adalah pelaksanaan kebijakan, label, dan iklan pangan di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala yang mencakup ketidakpatuhan produsen terhadap ketentuan pelabelan produk, rendahnya kesadaran dan pemahaman konsumen terhadap label pangan, serta keterbatasan sumber daya manusia dan finansial dalam lembaga pengawas. Ini menunjukkan bahwa pelabelan pangan di Indonesia masih memiliki ruang perbaikan yang signifikan. Rekomendasinya adalah sosialisasi dan kampanye. Diperlukan kampanye sosialisasi yang lebih intensif oleh pemerintah dan Dinas Kesehatan untuk meningkatkan pemahaman produsen pangan dan konsumen tentang pentingnya label pangan. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.